Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah berikan kita husnul khatimah. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Halaman 288. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن الله عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع illa man at'amtuhu fastaqimuni ut'imkum ya ibadi ila akhir hadzal hadis. Jamaah sekalian berbahagia, malam ini malam mulia, kita kembali dikumpulkan di rumah Allah. Semoga menambah keyakinan kita bahwa kita adalah orang-orang yang disayang oleh Allah. Allah sayang banget sama kita. Bahkan sesuatu yang kita tidak minta, Allah memberikannya, saking sayangnya sama kita. Cuma kadang-kadang kita kurang tanggap. Kalau sesuatu yang kau tidak minta, Allah kelewat sayang, Allah berikan. Masa iya kita duduk di Masjid Al-Marzuqiyah, kita minta ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal, kemudian gak dikabulkan? Gak mungkin. Coba kita lihat ayatnya. Saya akan selalu berusaha di setiap majelis pengajian akan mengajak kita untuk menjadi orang yang tahu betapa Allah sayang sama kita, supaya kita jadi orang yang semakin menjadi istiqomah dalam beribadah. Kita lihat ketika Allah bertanya kepada Nabi Muhammad untuk menanyakan atau memerintahkan kepada Nabi Muhammad buat bertanya kepada mereka. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakan kepada mereka ya Muhammad, katakan kepada mereka, bagaimana jikalau Allah menjadikan kepada kalian malam sepanjang waktu, isinya malam semua, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya, siapa Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan kepada kalian dengan cahaya? Afala tasma'un, apakah kalian tidak mendengar? Katakan kepada mereka juga ya Muhammad, qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah, bagaimana pendapat kalian jika Allah menjadikan siang terus sepanjang waktu sampai hari kiamat? Ila yaumil qiyamah
man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam yang kalian bisa beristirahat di waktu malam itu? Apalah tubsirun? Apakah kalian tidak memperhatikan? Coba Bapak Ibu, saya tanya di tempat ini, ada nggak yang iseng-iseng berdoa kemudian, ya Allah tolong jangan kau jadikan setiap saat adalah malam, berikan kami waktu siang juga? Nggak ada yang minta begitu dalam doanya. Kebangetan kita punya pede, cakep, karena kita kenal dengan Tuhan kita. Lalu bagaimana kemudian kita khawatir dengan urusan yang sedang menimpa kita, padahal kita kumpul di Masjid Al-Marzuqiyah, baca surah Yasin, baca Rotibul Haddad? Kan nggak masuk akal. Siang dan malam, kalau bukan Allah yang menggantikan itu, mempergilirkan, nggak akan bisa. Apakah kalian meminta untuk dipergilirkan waktu siang dan malam? Kagak. Manfaatnya buat siapa? Maka itu ayat lanjutannya menjelaskan, wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun. Ini 3 ayat nih, kita buat renungan jemaah. Kata Allah dalam Al-Quran, dan itu sebagian dari kasih sayang Allah. Wa mir rahmatihi, dan itu sebagian dari kasih sayang Allah. Ja'ala lakumul laila wan nahara, Dia Allah menjadikan untuk kalian malam dan siang. Litaskunu fihi, supaya kalian bisa istirahat di waktu malam. Walitabtaghu min fadlih, dan supaya kalian bisa mencari dari sebagian karunia-Nya. Wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian berterima kasih kepada Allah. Tuh, Allah sayang bukan cuman buat warga Rawa Badung doang, bukan cuman mereka yang menyembah Allah, bahkan yang durhaka ya akhi, yang gak nyembah Allah, mereka menikmati pergiliran waktu siang dan malam. Siapa yang melakukan itu? Allah. Kalau yang tidak menyembah Allah, kalau yang durhaka kepada Allah mendapatkan perhatian begitu istimewa, apalagi kita sesungguhnya. Ente kagak minta diturutin sama Allah, bahkan gak kepikiran buat minta. Saya nggak yakin Ustadz Syukur dalam sholatnya kemudian begitu habis sholat berdoa supaya dipergilirkan siang dan malam, boro-boro. Tapi kebayang nggak kalau misalnya dijadikan malam terus? Kebayang nggak kalau dijadikan siang terus? Dan tidak ada yang bisa menggantikan itu, mempergilirkan, kecuali Allah. Saya ingin kita fair. Ente kalau misalnya bisa melihat ini sebagai bentuk kasih sayang Allah yang ente kagak minta tapi diberikan, bagaimana mungkin saat kita kumpul malam Jumat Sayyidul Ayyam di masjid ini kemudian dibiarkan? Nanti kita akan ngaji dalam kitab Al-Mat Jarrabih. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dan dari Abi Dzar semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillahi azza wa jalla, pada sesuatu yarwi yang meriwayatkan siapa Nabi, anillahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla, annahu qala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi. Kita lagi ngaji di Ihya bab tentang Al-Quran, adab terhadap Al-Quran. Bahkan nanti pada hari Sabtu saya juga ngisi pengajian yang berjudul 3 tingkatan batin dalam membaca Al-Quran. Itu diceritakan, kata Imam Ghazali, kalau engkau sedang membaca Al-Quran, engkau kemudian mengamalkannya, maka engkau akan mendapatkan jaminan bahagia dunia akhirat. Tapi kalau kemudian engkau disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, engkau kemudian tidak mengamalkannya, nggak yakin dengan apa yang ada dalam Al-Quran, yang ada kalian akan mendapatkan kesusahan. Maka Al-Quran dan Al-Hadis adalah sebuah pedoman
yang bila kita mengikuti aturan yang ada dalam Al-Quran dan hadis nggak bakal hidup susah di dunia dan di akhirat. Nah, kita lanjutkan apa firman Allah? Ya ibadi, panggilan mesra dari Allah, wahai hamba-hambaku. Bukan ya ayuhan nas, tapi ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan az-zulma, berlaku aniaya, ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan telah menjadikan siapa aku akan kezaliman, bainakum, di antara kalian, muharraman, akan sesuatu yang diharamkan, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat aniaya. Jangan, karena pada saat engkau berbuat aniaya, bila pun kau berlaku itu kepada orang yang tidak punya kemampuan membalasnya, hati-hati, perbuatanmu dilihat oleh Allah. Nanti Allah akan kirimkan orang yang punya kekuatan melebihimu untuk berbuat aniaya kepadamu. Waliyadzubillah. Jadi segala sesuatu ada keterkaitannya dengan perbuatan kita, Pak. Dia tidak bisa ngebales karena kelemahannya, tapi Allah saksikan apa yang kau lakukan. Allah nanti akan kirimkan orang yang berbuat zalim kepadamu, berbuat aniaya, yang kau tidak bisa menolaknya. Maka Allah mengharamkan perbuatan zalim terhadap dirinya. Begitupun Allah mengharamkan perbuatan zalim, aniaya di antara kalian. Makanya Allah tidak akan pernah membiarkan perbuatan baik yang dilakukan hambanya kecuali akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah mendeklar dalam Al-Quran, Dia Allah tidak menyia-nyiakan pahala buat orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi duduknya kita di tempat ini, ya ikhwani, tidak akan dibiarkan oleh Allah kecuali akan mendapatkan kebahagiaan. Kita lihat ayatnya ketika Allah menjamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ini disampaikan dalam Al-Quran. Kalau engkau datang ke Masjid Al-Marzuqiyah karena ketaatan engkau kepada Allah, engkau kemudian datang karena cintamu, berimanmu kepada baginda Rasulullah, maka 3 hal yang akan kau dapatkan: jaminan karunia bahagia dunia akhirat, dan engkau yang kedua tidak akan pernah tersesat, dan yang ketiga segala dosamu akan diampuni oleh Dia yang Maha Pemberi rahmat. Jadi nggak ada yang disia-siakan. Orang diceritakan dalam Al-Quran kayak begitu. Maka jamaah, yang ada adalah keinginan kita untuk terus melakukan ketaatan di hadapan Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Nih lihat tentang kita, Pak. Tentang kita, Ibu. Wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu, tiap-tiap kalian itu adalah orang-orang yang tersesat. Tersesat dia. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk kepadanya. Allahu Akbar. Bukankah ini bercerita tentang kita saat kita berlama-lama di Masjid Al-Marzuqiyah, dari sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sampai kelar ini kajian. Bukankah ini hadis qudsi bercerita tentang kita? Semua orang, dia tiap-tiap dari kalian adalah yang tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Ngelangkah dari rumah ke Masjid Al-Marzuqiyah bukan amalan ringan ya akhi, beratnya amalan, tapi dibuat ringan, bahkan kita merindukan. Sampai saya dapat WA dari Ustaz Ahmad Fatoni mempertanyakan atau ngingetin buat kajian ini malam, saking beliau punya keinginan untuk mempunyai sebuah amalan bersama-sama di malam Jumat. Tambah, wah itu satu amalan yang berat. Dan kata hadis qudsi ini, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku telah memberikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum,
maka mintalah kalian kepadaku akan hidayah, niscaya aku akan berikan kepada kalian hidayah itu. Artinya kita sudah mendapatkannya. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, tiap-tiap kalian itu ja'iun, orang-orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah aku memberikan makan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Lihat betapa welcome-nya Allah dalam hadis ini. Datang minta makan, jangan malu. Betapa banyak orang yang menantikan makan siang gratis di Republik ini karena itu janji dari politik. Makan siang gratis ya akhi, dinantiin lama prosesnya, ntar nunggu dilantik dulu tanggal 20 Oktober. Setelah itu juga harus ada prosesnya dulu. Tapi begitu girangnya kita dijanjikan dengan makan siang gratis, lalu bagaimana ketika Allah menawarkan kepada hambanya, imuni, kalian minta makan dong kepadaku, dan janji Allah ut'imkum, aku akan memberikan makan kepada kalian. Mana ada tawaran yang melebihi tawaran kebaikan seperti yang Allah sampaikan? Gak ketemu. Bukan cuma makan siang doang, Pak. Pokoknya kapanpun kau pengen makan, jangan takut minta kepada Allah. Ut'imkum ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, tiap-tiap kalian itu adalah orang yang telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku telah berikan dia pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya Rob, ini hadis qudsi nih. Makanya saya pilihkan nanti ada di akhir hadis ini, jangan pernah kau salahkan orang lain. Bila kesusahan ada pada dirimu, ketahuilah kesalahan itu adalah pada dirimu sendiri. Jangan bawa orang-orang lain, karena ini tawaran kelewat lengkap. Ente mau butuh makan, disuruh minta kepada Allah. Ente mau punya pakaian, disuruh minta kepada Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Allahu akbar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan bil-laili wan-nahar, di waktu siang, di waktu malam dan waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah, dan aku akan mengampuni semua dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku memberikan ampunan kepada kalian. Naam, kita dengarkan kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله ونبهدي رسول الله Nah, jamaah kita lanjutkan. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian bikin salah melulu, bikin dosa mulu, malam dan siang, tapi Allah mendeklar dirinya dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kepada aku, maka aku aghfir lakum. Coba kalau manusia bikin salah sekali boleh jadi dimaafin, 2 kali boleh jadi dimaafin, tapi kalau udah ketiga kali mah rasanya berat dimaafinnya. Nah, udah gua nggak percaya sama lu, emang lu begitu mulu, tuh manusia tuh. Nggak, pokoknya gua mau udah kapok sama lu. Bukan sekali 2 kali, ini udah ketiga kali lu bikin salah. Masa iya gue mau terus percaya sama lu? Itu manusia tuh. Tapi kalau kepada Allah, siang malam ente bikin dosa, malam bikin dosa, siang bikin dosa, besok ganti lagi, malam bikin dosa, siang bikin dosa. Padahal malam dan siang adalah bentuk kasih sayang Allah. Engkau mempunyai kesalahan, bikin dosa, ditungguin nama Allah. Tetap Allah akan ampuni. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampunlah kepada aku, kata Allah. Jangan bikin dosa doang, kudu istighfar juga. Masa kebangetan nekat bikin dosanya berani, giliran minta ampun dia ogah-ogahan. Tapi kan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kemudian engkau mati dalam keadaan mendapatkan ampunan, atau kau mati dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan kedurhakaan? Itu yang masih menjadi tanda tanya. Kan ada orang yang kemudian akan mensiasati, Ustaz kalau begitu kita bikin dosa terus dong, ntar kan Allah bakalan ampunin. Emang Allah bakalan ampunin, cuman masalahnya apakah kau diberikan kesempatan, keinginan untuk bertaubat? Karena ketika engkau bertobat nih, kayak saya suka ketemu mereka yang di waktu mudanya jauh banget sama masjid, tapi begitu udah umur 60 tahunan dia ke masjid terus sholat 5 waktu. Itu bentuk kasih sayang Allah, diberikan dia kesempatan untuk bertobat. Tapi kan yang begini langka. Lebih banyak lagi dan sangat beresiko ketika dia nambah umur terus dibikin semakin gelap hatinya, semakin jauh, semakin berat dari ibadah. Walaupun kita suka mendapati seperti yang tadi saya sampaikan, orang yang dia rajin maghrib datang, isya datang, subuh datang. Saya suka merhatiin tuh kalau di Buaran. Ya Allah, Allah sayang banget sama dia orang. Karena kita tahu masa mudanya. Tapi kemudian ternyata nih orang punya amalan di waktu muda yang membuat Allah ridha sehingga mendapatkan kesempatan untuk bertobat di masa tua. Yang berabe dia mati dalam keadaan jauh dari masjid, dari sholat berjamaah, dari aktivitas yang kemudian mendatangkan keridhaan Allah. Wah, itu banyak juga, beresiko. Banyak orang yang mati mendadak. Tuh
artis Indonesia Marissa Haque, wah saya ngikut sedih juga Pak. Orang kita dulu itu kan artis era 80-an 90-an, kita mengidolakan karena nih orang sampai 4 gelar S2-nya, 4 gelar S2-nya, dan orang yang nyaris tanpa gosip dengan artis, tapi matinya mendadak. Lagi sayang-sayangnya dia punya suami, dia punya anak, tapi yang namanya mati ya begitu. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah ya, karena kita lihat sampai kemarin tuh saya nungguin, karena seharusnya beliau ngisi maulid di Masjid Al-Makmur Klender, ibu-ibu siang tuh. Nah, kita nungguin live-nya, ternyata beliau waktu itu tidak bisa hadir karena di masa tuanya dideketin sampai menjadi orang yang disebut juru dakwah. Allah Maha mengampuni segala dosa. Cuman kebanyakan mereka begitu sudah keasikan bikin dosa, jadi berat berbuat ibadah, berat biasanya. Nggak girang Pak. Nih karunia Allah nggak bisa dibohongin. Ketika engkau ingin melihat Allah sayang kepada seorang hamba, lihat mereka yang umurnya udah 60 tahun tapi masih demen ibadah, itu orang istimewa. Orang istimewa karena dia dikondisikan pada amalan-amalan penghuni surga. Allahu Akbar, amalan-amalan penghuni surga, dosanya dihapusin semuanya. Kalau orang gampang melakukan amalan penghuni surga, ketahuilah fakullun muyassarun. Kalau ente mau ngelihat penghuni surga, lihat orang yang demen dengan berbuat amalan surga. Tuh lihat tuh, itu potensi sebagai penghuni surganya gede banget. Karena dia akan menggiring pada keadaan husnul khatimah, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya husnul khatimah. Itu kemenangan sejati tuh, mati dalam keadaan husnul khatimah. Bukan pada saat kita menjadi orang yang serba kecukupan urusan dunia doang. Kalau matinya husnul khatimah, ya makanya jabatan, kedudukan, kekuasaan nggak ada ukuran. Maksudnya nggak ada puasnya manusia. Pasti pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Tapi urusan dunia banyak banget yang ngerasa udah puas. Waliyadzubillah. Nah lihat tuh, berkuasa 10 tahun, tinggal berapa hari lagi bakalan lengser. Jangan dikira kagak kepikiran, kagak sedih. Itu manusia lagi enak-enaknya. Orang jadi ketua RT aja mau digantiin rada rebet, apalagi jadi presiden. Tapi ini pelajaran buat kita tuh, yang katanya orang paling berkuasa ada batasnya. Ntar mah begitu udah kagak jadi presiden, kagak ada yang ngopenin. Boro-boro ada pasukan berani mati, kagak ada. Dunia cuman sampai di situ doang. Dia pindah lagi kepada orang yang punya jabatan. Nah, kita lanjutkan. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah sampai untuk membahayakan aku. Fatadurruni, maka kalian tetap melakukan membahayakan kepadaku, mendatangkan madharat kepadaku. Jadi kalau kita bikin dosa kagak bikin Allah jadi bahaya, enggak. Ente melaksanakan walan tablughu naf'i fatanfa'uni, terus kalau ente sholat kemudian akan memberikan manfaat kepada Allah, ya kagak, nggak ngaruh, karena dia maha kuasa, dia maha sempurna. Pada saat kita sholat berjamaah, bukan Allah yang diuntungkan, tapi kita yang diuntungkan. Pada saat engkau melakukan ketaatan, zikir, ratibul haddad, baca surah Yasin, engkau yang mendapatkan manfaat dari apa yang kau baca. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Nah ini diperjelas lagi. Wahai hambaku, seandainya bahwa orang yang awal di antara kalian dan orang akhirnya dari kalian, wa insakum dan manusia, maksudnya dari kalangan manusia, wa jinnakum dan dari kalangan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, itu adalah mereka atas paling bertakwanya hati seseorang.
di antara kalian mazada dzalika fi mulki syai'a, tidaklah menambah yang demikian itu pada kerajaanku sedikit pun. Jadi seandainya bukan cuma warga Rawabadong, semuanya kelurahan Jatinegara, kecamatan Cakung yang ada di Republik ini, di seluruh belahan dunia, semuanya ngaji malam Jumat, nggak ada yang durhaka. Semuanya baca Rotibul Haddad malam Jumat, sepi jalanan, kosong, semuanya melakukan ketaatan, tidak sedikit pun menambah kepada kerajaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya bahwasanya awalakum, orang di awal kalian dan akhir kalian, manusia maupun dan jin, kanu adalah, itu adalah mereka, ala afjari qalbi rajulin, atas paling durhakanya hati seseorang, minkum, di antara kalian, mana qasa dzalika min mulki syai'a, tidaklah mengurangi yang demikian itu dari kerajaanku sedikit pun. Kebalikannya, semuanya di Republik ini semuanya bikin dosa, enggak ada yang datang ke masjid, bikin dosa semuanya. Di dunia ini bikin dosa semuanya, enggak ada, mau manusia maupun jin bikin dosa semuanya, sedikit pun tidak mengurangi dari kekuasaan atau kerajaan Allah. Yang ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin minhum mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Allahu akbar. Wahai hambaku, seandainya awal orang sebelum kalian, orang sesudah kalian, dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dari bangsa jin, qamu ila sa'idin, dia berdiri kepada di suatu tempat, sa'idin wahidin, dalam satu tempat yang sama, fasa'aluni, mereka kemudian meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin, kemudian aku berikan tiap-tiap manusia, minhum, dari mereka, mas'alatahu, akan doanya, permintaannya, mana qasadzalika mimma indi, tidaklah mengurangi yang demikian itu dari apa-apa yang ada di sisiku, illa kama yankusul mikhyatu, seperti kecuali sebagaimana berkurangnya al mikhyatu, jarum jahit, idza udkhilal bahra, apabila dimasukkan ke dalam lautan. Jadi seandainya semua manusia, awal akhir, jin, manusia, minta dan kemudian Allah kabulkan, maka tidak sedikit pun mengurangi sesuatu yang Allah miliki, kecuali seperti sebuah jarum jahit yang dicelupkan ke lautan, yang nempel di jarum itu, itulah yang berkurang. Kayak apa Allah maha kayanya? Bagaimana engkau membayangkan kekayaan yang ada di sisi Allah? Kenapa ini disampaikan? Supaya kalian tidak pernah menyalahkan orang lain. Kalaupun engkau meminta kemudian dikabulkan oleh Allah semuanya, maka tidak mengurangi kekayaan Allah yang di sisi Allah, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan dan yang nempel itu dia, tidak akan ada habisnya. Jadi minta, makanya nanti ini akan ditutup dengan sebuah pesan dari hadits qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, wahai hamba-hambaku, hanya saja dia yakni amal-amal kalian itu uhsiha lakum, aku catat semuanya untuk kalian. Dicatat nih, kita lagi ngelakuin ini malam Jumat, ada catatannya Pak. Ini dia hadisnya, uhsiha lakum summa uwaffikum iyaha, kemudian aku akan berikan balasan kepada kalian, iyaha, kepada amal yang kalian kerjakan. Faman wajada khairan falyahmadillaha azza wa jalla, maka siapa saja wajadat, mendapatkan, siapa man khairan, akan kebaikan, falyahmadillaha azza wa jalla, maka hendaklah dia memuji Allah azza wa jalla. Jadi kalau nanti mendapatkan kebaikan,
Nih kita duduk, nanti diperlihatkan catatannya Pak, bahwa kita duduk berlama-lama di tempat ini. Dan mereka yang tidak melakukan ketaatan juga akan melihat apa yang dia lakukan. Faman wajada khairan falyahmadillah azza wa jalla. Maka siapa saja yang telah mendapatkan akan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah azza wa jalla. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan siapa orang yang mendapati selain dari yang demikian itu, bukan kebaikan, imma fid dunya wa imma fil akhirah, maka janganlah dia mencela siapapun kecuali dirinya. Emang dasar ente yang kagak mau jalan keluar. Jangan ente salahin orang tua, jangan ente salahin tetangga, jangan ente salahin saudara. Kalau ente mendapatkan kesusahan, maka yang kau harus salahkan adalah dirimu, karena Allah telah mendeklar bahwa datang minta makan, datang minta pakaian, datang minta ampunan. Dibuka seluas-luasnya kesempatan buat kita. Kalau kemudian engkau masih dapat kesusahan, masih mendapatkan masalah, ente jangan nyari kambing hitam, apalagi nyari kambing buntutnya coklat, kagak ketemu. Nyari kambing buntutnya coklat kagak ketemu, Ustaz Syukur. Itu kalau Idul Adha dibayar berapa puluh juta aja, kambing buntutnya coklat kagak ketemu. Buntutnya, apalagi buntutnya lontong, kagak ketemu. Jemaah sekalian berbahagia, jangan salahkan orang lain. Fala yalumanna illa nafsah. Nggak dibenarkan kau mengatakan ini karena ada yang dengki kepada saya Ustaz sehingga saya naik jabatan. Enggak, entenya yang kurang minta kepada Allah. Ini karena harta saya banyak dizolimi sama orang Ustaz. Enggak, ini karena engkau punya kesalahan. Kau punya kesempatan untuk kapan saja datang kepada Allah, tapi kau tidak gunakan. Kan kadang kita suka ketemu begitu, ada orang yang kemudian gampang nyalain orang lain, padahal sebabnya kesalahan dia. Enggak ya akhi, tidak ada satu kesalahan, tidak ada satu madarat yang terjadi pada dirimu kecuali Allah membiarkan itu terjadi. Tapi tidak ada yang terjadi madarat kalau Allah yang tahanin. Allahumma la mani'ah lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah bila engkau untuk sesuatu yang telah engkau berikan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya, nggak ada yang bisa memberikan lima mana'ta, untuk sesuatu yang kau telah cegah. Artinya semuanya, tanda kutip, yang mengambil kebijakan hak prerogatif semua hanya ada pada kekuasaan Allah. Enak Pak, kalau kekuasaan ada pada genggaman Allah enak, rada gampang dapatnya. Tapi kalau pada manusia, aduh lama, belum cari muka, belum lagi gesek kiri gesek kanan. Tuh kalau sama manusia bikin cerita yang baik-baik yang kemudian bisa dia terpikat dengan kita. Capek kalau nyari muka sama manusia, cari muka dalam tanda kutip kepada Allah, karena dia tidak akan meleset dalam menilai, dan dia alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah ini yang apa yang saya ikhtiarkan dengan kita ngaji ini kitab, supaya kita menjadi orang-orang yang optimis. Jangan pernah menyalahkan orang lain apapun keadaanmu, maka yang paling pantas untuk disalahkan adalah dirimu sendiri. Tak benar kau mengkambing hitamkan orang lain, karena Allah tidak terpengaruh dan tidak tercegah karunia-Nya. Betapapun manusia berkumpul untuk mencegah karunia yang diberikan kepadamu, begitupun sebaliknya. Maka bila kita berlaku baik sebagai seorang hamba di hadapan Sang Pencipta, nggak ada yang akan mendapatkan kecewa. Pasti akan diberikan semua yang menjadi kebutuhan kita. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyyikal mustafa wa bijahi awliyaika ya Allah
wa bijahi muallif hadzal kitab. Ya Allah sahil umurana wa umura auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.